Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Azhar akan menjelaskan tentang materi hak asasi manusia yang berada di bab 10 yang akan saya jelaskan sendiri di kelas HTN 2A. Hak asasi manusia merupakan hak yang sesuatu diperoleh oleh setiap individu, dan adapun selain itu, hak manusia juga memiliki hak yang merupakan unsur normatif yang melekat pada seluruh individu yang ada pada setiap manusia untuk melakukan kebebasan. Kemudian ada pun perundang-undangan yang menyangkut tentang hak asasi manusia di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang mengenai penghapusan segala bentuk diskriminatif. Kemudian ada Undang-Undang tahun 1998 tentang ratifikasi konvensi menentang tentang penyiksaan dan perlakuan penghukuman lainnya. Kemudian ada TAP MPR nomor 4 tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Kemudian ada persepsi akan universitas, sebuah hak asasi manusia ditinjau dari segi perspektif historis perkembangan pemikiran, lahir dari hak berasumsi bahwa manusia merupakan hak tempat atau dasar eksistensi hak asasi manusia itu sendiri. Sedangkan menurut perspektif tentang relativitas hak asasi manusia lahir dari teori budaya yang berseberangan dengan teori budaya berpandangan bahwa manusia berproduk dari lingkungan, tataran ideal dan persepsi tentang universitas hak asasi manusia. Dasar-dasar dengan nilai konsepsi hak asasi manusia, kesetaraan. Di dalam HAM ada dua macam pelanggaran, yaitu pelanggaran berat dan pelanggaran biasa. Berdampak secara HAM berat semata-mata bukan juga masalah hukum, tapi juga sama dengan setara masalah politik. Kemudian ada latar belakang akan terbentuknya hak asasi manusia. Pada hakikatnya, kewajiban yang harus dipikul oleh masyarakat Indonesia yang sehubungan dengan kasus kerusuhan-kerusuhan yang pernah terjadi di Indonesia, seperti halnya kasus hak asasi manusia di Aceh dan juga hak asasi manusia di Timur Timur atau Timur Leste. Pasca kerusuhan yang ada pada Timur Leste, PBB urusan HAM memprihatinkan dan mendesak untuk segera mengirimkan pasukan perdamaian jika Indonesia tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya akan kepentingan keamanan hak asasi manusia bagi rakyat Timur Timur. Kemudian Dewan PBB juga meminta Indonesia untuk mengadili pelanggaran HAM yang terjadi pada kericuhan rakyat Timur Timur yang tidak dilaksanakan. Kemudian ada lagi tentang pemaksaan militer yang dikerahkan oleh Dewan Keamanan PBB dengan bertindak lanjut karena adanya kericuhan yang terjadi pada rakyat Timur Timur menimbulkan korban jiwa. Dan juga adanya pola pelanggaran hukum yang berbentuk berupa intimidasi yang luas, penyiksaan dan juga teror yang begitu keras. Kemudian ada juga pemindahan penduduk yang diikuti oleh pihak PBB terhadap Indonesia yang mengakibatkan harus adanya pengadilan HAM di Indonesia akan terjadinya kericuhan yang terjadi di Timur Timur. Atas perintah tersebut, Presiden Indonesia saat itu mengeluarkan undang-undang tentang pengadilan hak asasi manusia yang berlaku dari tahun yang ada pada Undang-Undang Dasar Nomor 43 Tahun 2000, memungkinkan terbentuknya pengadilan HAM untuk mengadili pelanggaran HAM.
125 pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM oleh warga negara Indonesia dengan batas teritorial. Kemudian ada Islam dan HAM. Konsep HAM itu dijelaskan melalui konsep tujuan syariah yang sebelumnya sudah dirumuskan pada ulama-ulama terdahulu. Tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan untuk manusia dengan melindungi hak asasi manusia dengan Tuhan yang menjadi sebuah kebutuhan yang berprinsip satu dengan Islam, menyebutkan kita semua adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabnya atas kepemimpinan kita sendiri dan kepemimpinan yang berlaku adil, yang menjamin kehidupan siapapun yang menjadikan pemimpinnya mendapatkan semua haknya tanpa terkecuali. Karena semua itu adalah pemimpin, maka kewajiban menjamin hak siapa saja, dan ini adalah ajaran dasar tentang hak asasi manusia dengan makhluknya dan makhluknya lainnya. HAM tersebut merupakan salah satu masalah panjang bagi manusia di sepanjang sejarah. Demikian hasil presentasi saya tentang hak asasi manusia yang menjelaskan tentang hak asasi manusia. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.